Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Mulatsari. Saya sekarang bekerja di Rumah Sakit Permata Medika Semarang. Sebelumnya saya juga ucapkan selamat untuk LCC yang sudah 1 dekade. Nah, sebelumnya saya mengetahui LCC dulu saat kuliah gizi di Indonesia. Sudah lama ya, sekitar 10 tahun. Oke, saya mulai saja. Di sini saya akan materi tentang pengalaman, peluang, dan tantangan ahli gizi rumah sakit. Nah, pengalaman di sini saya bagi menjadi 2, sebelum kerja di rumah sakit dan saat kerja di rumah sakit. Pengalaman sebelum kerja, jadi sebelum kerja kita selayaknya nanti belajar tentang keilmuan gizi di semua aspek. Nah, cabang ilmu gizi ini ada beberapa, ada klinik, masyarakat, institusi, dan olahraga. Nah, kesemuanya diharapkan juga tetap dipelajari, karena kita nggak tahu apakah nanti untuk rezeki kita itu di klinik, atau di masyarakat, atau di institusi, ataupun olahraga. Kemudian yang kedua adalah perbanyak kegiatan kampus, di mana di sini bisa mengikuti himpunan mahasiswa yang ada di kampus, kemudian ada BEM fakultas, universitas, ataupun ilmagi yang lebih besar kepesertaannya, kemudian juga bisa unit kegiatan mahasiswa di dalam kampus maupun luar kampus. Nah, di sini fungsinya untuk menambah relasi, kepercayaan diri, bersosialisasi, dan juga leadership. Kalau dulu saya untuk menambah relasi, saya ikut kegiatan di kampus di Undip. Di sini ada beberapa, tadi Sinartera, kemudian ikut LHM, terus juga kalau yang di luar kampus, di sini saya juga mengikuti Lebah Ceria Community. Nah, dulu saya tahu Lebah Ceria Community di sini waktu saya kuliah ya. Kemudian untuk mengasah agar lebih sesuai dengan keilmuan, di sini juga kita juga perlu untuk ikut perlombaan seperti pekan kreativitas mahasiswa, lomba dari dalam kampus ataupun luar kampus atau jurusan. Nah, di sini fungsinya untuk meningkatkan keilmuan. Nah, di pekan kreativitas mahasiswa di sini banyak cabangnya ya, ada yang proposal, kewirausahaan, ataupun lainnya. Nah, ini juga sangat bagus untuk mengasah kemampuan mahasiswa-mahasiswa. Kemudian selanjutnya adalah memaksimalkan saat magang atau praktek kerja lapangan. Nah, di sini saat magang diharapkan banyak bertanya, mencari tahu ataupun menganalisa yang ada di lapangan. Karena setelah kita magang, itu nanti kita akan tahu apa saja yang seharusnya ahli gizi lakukan. Misal di masyarakat, di puskesmas. Nah, jadi biasanya kan lebih ke program-program ataupun di rumah sakit. Karena saya di rumah sakit, di sini saya jelaskan untuk yang di rumah sakit ya. Jadi ada manajemen pelayanan makanan. Nah, di sini dari perencanaan makanan sampai pendistribusian. Nah, selain itu juga dari perencanaan, ada perencanaan anggaran, food cost, standar gizi, porsi resep, siklus menu, ada modifikasi, kemudian lanjut ke penerimaan makanan, kemudian ada penyimpanan, persiapan, pengolahan, ada HACCP juga dan juga pengawasan itu. Jadi lengkap kalau di manajemen pelayanan makanannya. Kemudian di asuhan gizi ada rawat inap maupun rawat jalan. Nah, di sini di asuhan gizi rawat inap ataupun rawat jalan, kita lebih ke edukasinya ya, ada penyuluhan, kemudian edukasi, konselingnya. Nah, di sini diharapkan juga kemampuan untuk sosialisasi dengan orang yang lebih tua ataupun senior di lapangan maupun sejawat itu juga bisa meningkat. Karena saat di pasien juga banyak orang-orang yang lebih senior gitu. Jadi untuk komunikasi kita juga diasah di sini. Kemudian pengalaman saat bekerja di rumah sakit. Dengan adanya pengalaman sebelum bekerja, itu dapat mendukung kegiatan saat di tempat kerja. Contohnya di penyuluhan di rawat jalan. Jadi untuk kepercayaan dirinya juga lebih meningkat. Kemudian diharapkan sebelum melakukan penyuluhan di rawat jalan juga keilmuannya memadai. Nah, di sini dengan adanya penyuluhan itu bisa mencegah upaya preventif ya sama kuratif. Jadi untuk mencegah agar tidak terjadinya suatu penyakit, kemudian juga bisa juga bersifat kuratif. Jadi mengobati.
yang ada jika ada penyakit sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah edukasi ke pasien rawat inap. Nah, jadi di sini juga kepercayaan dirinya juga lebih meningkat ya. Kemudian keilmuannya, dan juga kita diharapkan kalau ke pasien juga lebih ramah, mendengarkan solusi. Nah, di sini karena pasien-pasien dirawat inap itu biasanya lebih sensitif karena mereka sedang sakit. Jadi di sini juga diharapkan lebih ramah, lebih memberikan solusi gitu, mendengarkan karena pasien-pasien mereka juga kadang ingin didengarkan sakitnya ataupun keluhan-keluhan yang lainnya. Nah, di sini juga sifatnya sebagai preventif dan juga rehabilitatif ya. Ini juga bisa bersifat kuratif juga. Kemudian yang ketiga, manajemen penyelenggaraan makanan. Di sini kita dengan adanya pengalaman sebelumnya itu bisa lebih bersosialisasi. Nah, bersosialisasi di sini bisa dengan pelaksana gizi yang lain, misal dari sesama ahli gizi, ataupun dari koki, asisten koki, ataupun tamu saji. Nah, biasanya kan beragam ini ya, usia maupun pendidikan. Jadi untuk sosialisasinya pun juga tetap ada perbedaan saat kita kuliah. Kemudian leadership ya. Jadi kalau sebagai ahli gizi di rumah sakit juga diharapkan bisa leadership karena di sini pasti bisa jadi kepala, istilahnya ya, kepala di ruang instalasi gizi itu. Walaupun bukan sebagai kepala, setidaknya kan tetap membawahi ini ada koki pelaksana seperti itu. Kemudian keilmuannya juga sudah bagus ya karena sudah ada pengalaman sebelumnya. Kemudian di asuhan gizi rawat inap maupun rawat jalan di sini juga keilmuannya yang diharapkan. Nah, di sini juga sistemnya kuratif ya, bisa mengobati. Lanjut. Nah, peluang lulusan ahli gizi di sini ada rumah sakit. Nah, bisa sebagai ASN, honorer ataupun kerja di swasta. Kemudian puskesmas, ada institusi, di sini ada perusahaan makanan maupun non-makanan. Jadi ini contoh-contohnya ya. Jadi tadi ada yang pemateri sebelumnya memberikan informasi mengenai yang ada di perusahaan makanan. Kemudian olahraga fitness, jadi bisa juga sebagai ini ya ahli gizi olahraga di tempat fitness, itu juga sudah banyak. Kemudian sebagai pendidik dosen, kewirausahaan juga sudah banyak ya, catering ataupun klinik mandiri. Nah, klinik mandiri ini juga saya sudah pernah mengetahui ya, ada yang sharing juga itu di daerah Jakarta. Kemudian peneliti, kemudian juga yang terbaru di ahli gizi online. Nah, di sini juga peluangnya sangat bagus karena sudah banyak anak-anak muda sekarang yang mengembangkan ini ya, aplikasi-aplikasi untuk menampung dari fresh graduate ataupun yang sudah bekerja untuk mengabdikan dirinya sebagai ahli gizi di aplikasi tersebut. Jadi contohnya kalau yang saya ikuti ada ahli gizi ID gitu ya. Next. Kemudian peluang ahli gizi di rumah sakit ada edukasi dan konsultasinya lebih mendalam. Kemudian kepercayaan pasien ke ahli gizi lebih meningkat dalam penanganan pasien secara preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Kemudian mengawasi dan mengatur diet pasien saat masuk sampai pulang, membantu mempercepat kesembuhan pasien karena daya terima makanan semakin meningkat. Tantangannya di sini ada tantangan internal maupun eksternal. Untuk internal, teman di instalasi gizi. Jadi di sini juga diperlukan tadi ya lebih tua. Nah, nanti komunikasinya seperti apa? Biasanya kan kalau lebih tua lebih sensitif gitu ya. Kemudian yang lebih muda ataupun yang senior dalam bekerja. Kemudian sejawat seprofesi. Jadi kadang kita juga dari sejawat seprofesi itu kadang berbeda paham. Kadang di ahli gizi yang satu memakai jurnal X, yang satunya memakai jurnal Y. Nah, ini juga perlu diskusi yang lebih lanjut. Kemudian ada juga sejawat beda profesi, misal perawat ataupun dokter. Nah, kadang kita memberikan asuhan, misal ya jujur JM. Nah, untuk makanan yang dikurang-kurangi, misal ada beberapa makanan yang memang dibatasi, tapi dari dokternya itu memperbolehkan. Nah, kadang seperti itu, ada cost di situ.
Kemudian untuk yang eksternal, pandangan masyarakat awam tentang profesi gizi. Nah, dianggap profesi gizi ini sebagai tukang masak, koki gitu ya. Padahal kan beda. Kemudian kurang dikenal dan belum ada panggilan khusus. Misal kalau dokter biasanya kan dokter gitu ya. Ataupun perawat suster. Nah, terkadang kalau di rumah sakit itu dari ahli gizi kadang dipanggil suster gitu. Jadi memang untuk kedepannya mungkin untuk memaku kebijakan mungkin ada panggilan khusus untuk ahli gizi. Jadinya kita juga lebih dikenal masyarakat. Kemudian lebih percaya dokter dibanding ahli gizi. Nah, ini juga apa namanya ya, dari powernya juga kan lebih, kalau di rumah sakit biasanya memang lebih ke dokter. Nanggung jawabnya kan juga lebih ke dokter. Tapi sebenarnya kita juga bisa kolaborasi dengan dokter juga untuk sama-sama memberikan asuhan. Gitu. Sejawat beda profesi tadi terkait dengan pemberian asuhan gizinya. Bisa juga kalau di rumah sakit yang tidak ada dokter gizi, ini juga kadang ada cross. Kemudian era digitalisasi ya, ini kan sudah banyak juga ya. Kalau di apa namanya di dokter itu ada aplikasi ini Helidoc, nah ataupun yang lainnya. Nah di sini kita juga di ahli gizi juga sudah banyak ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi digital. Lanjut. Kemudian untuk menghadapi tantangan, pertama memperbanyak belajar tentang keilmuan gizi. Jadi sering baca-baca jurnal ataupun sharing dengan sesama sejawat seprofesi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah membangun relasi dengan sejawat seprofesi maupun non profesi. Nah di sini juga bagus nanti untuk memberikan asuhan ke pasien. Kemudian yang ketiga membangun ikatan dengan orang yang lebih muda ataupun lebih tua. Bersosialisasi di sini lebih ke manajemen tadi ya. Jadi kalau di instalasi gizi itu kan banyak orang dengan banyak pendidikan dan beda-beda umur. Nah ini juga tetap apa namanya butuh ikatan yang lebih kuat chemistry gitu ya. Kemudian mengambil setiap kesempatan. Jadi kalau misal ada kesempatan apapun tetap diambil. Jadi nanti kita belajar langkah-langkah apa yang kita ambil itu. Kemudian yang kelima adalah ikut bergabung dengan komunitas atau forum gizi virtual maupun non virtual seperti ASDI, Persagi, ataupun di sini Lebah Ceria Community. Ini sangat bagus sekali bisa mengasah kemampuan ini ya, memberikan penyuluhan ataupun edukasi. Ada ID, ISAGI, ataupun ahli gizi ID, ini lebih ke virtualnya gitu ya. Atau mungkin ada juga forum-forum biasanya via WA ya, ada grup WA ataupun grup Telegram, itu ikuti aja. Jadi nanti kan bisa tahu informasi-informasi apa saja yang ada di grup tersebut, bisa seminar ataupun peningkatan kualitas dari gizi gitu. Next. Oke, terima kasih.